Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada maksiat-maksiatnya badan kita. Andaikan kita melakukan ini, maka badan kita termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya yaitu watarwi'ul muslimina, dan juga mengancam orang-orang Islam. Nah, ini ya, mengancam orang-orang Islam. Nah, mengancam itu macam-macam, ya itu. Mengancam macam-macam, baik yang sudah nampak maupun belum nampak. Nah, itu begitu. Maka kemarin pas kita ngaji kitab Nasha'ihul Ibad, itu di bab-bab awal kan ada itu ya. Barang siapa pagi-pagi kok tidak ada niat menyakiti orang muslim, maka dia termasuk orang yang selamat, berbuat baik. Nah, itu mengancam-ngancam, nanti nyuri di sini, nanti nyuri di sana, atau nanti nyakitin ini, nyakitin itu, nanti nak ngato ini, nanti nak ngata itu. Nah, pagi-pagi kita bangun tidur kok kita ada niat tidak ingin menyakiti orang mukmin, menyakiti orang muslim, maka termasuk hari itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya tidak boleh. Insyaallah. Nah, itu begitu ya. Ini baru kemarin dikato, disampaikan kanti, disampaikan kawan. Awas kok besok kalau ketemu. Latihan. Jangan kejem-kejem Pak, santai barang itu. Jangan ya. Nggak usah ya. Padahal kanti tadi, kawan tadi menyampaikan ke kita itu entah benar entah tidak ya kan itu. Itu harus hati-hati, kadang dia itu juga tumbak cucuan atau bahasa kita namimah, bahasa agamanya ya kan, kita tidak tahu. Kalau kita ingin bijaksana itu didengerin dari dua belah pihak, nanti dilurusin dengan baik, jangan ada niat yang kurang baik. Wah berat Pak, kata Pak Janis, latihan. Enggak Pak Janis, gurunya Pak Janis latihan sama ini ya sama-sama belajar gitu. Ifza'ahum artinya mengagetkan atau apa itu namanya, membuat mereka tuh terancam lah. Nah gitu, baik dari hati kita, niat kita, ataupun hal-hal yang lain gitu, ya. Awas orang tuh kakek kemarin ini itu nanti tidak aku kasih hutang belanja. Nah, nanti kalau belanja tempat aku tidak aku kasih. Nah itu, dan lain sebagainya. Wes pokoknya niat mengancam baik dalam bidang dohir maupun dalam bidang batin, walaupun di sini ini masalah yaitu dohir ya itu. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, hukumnya tidak halal, li muslimin kepada orang Islam, ayyaru jika mengancam atau membahayakan siapa musliman kepada orang muslim yang lain. Nah, ya kan, ada hadis lainnya itu ya kan, haram bagi sesama muslim darahnya, wibawanya, hartanya harus dijaga. Nyawa dia ya nyawa kita, harta dia ya harus kita jaga ya kan, kewibawaannya, nama baiknya juga harus kita jaga. Jangan mudah istilahnya terprovokasi ya kan. Baru dengar berita ini, wah langsung buat pula jelek-jelekin, jangan. Itu belum tentu begitu. Ya andaikan pun memang betul salah, entah para ustadz kita, ulama kita, kiai kita, ya kan urusan dia dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan kita.
Yo masa ya anak kita contoh tuh jeleknya, kita belajar kan ya anak kita contoh baiknya, yang tidak baik ya jangan ditiru. Pak Janis nanti mungkin kan suatu saat nengok saya umpama nyuri sawit, yo yang nyuri sawitnya tuh jangan ditiru. Ngajinya belajarnya yang baik itu yang ditiru. Padahal sudah bolak-balik saya sampaikan, ya kan? Guru kita, kiai kita, ustadz kita itu tidak ada yang namanya sempurna. Ya, tidak ada yang namanya orang tuh di dunia ini yang ideal itu baik, semua tuh tidak ada. Kadang ya dicoba yang tidak baik, ganti cobaan untuk guru kita, kiai kita, ustadz kita itu cobaan untuk hati kita, ya kan gitu. Nah itu diingat-ingat pasti itu suatu saat, ya kan. Ya kalian anggap guru, kalian anggap ustadz, kalian anggap kiai itu pasti suatu saat pasti dia keliru. Pasti suatu saat dia salah. Kalau orangnya jangan untuk contoh, yang untuk contoh ilmunya. Nah, perbuatannya yang baik yang ditiru, yang tidak baik jangan ditiru. Ini yang nak dicontoh kok yang jelek, wah, ya kan itu. Itu ya macam kemarin itu. Berarti mata kita, pikiran kita, hidung kita, ucapan kita itu macam lalat. Yang dicari jeleknya. Harus latihan seperti kumbang. Nah, yang dicari yang manis, yang baik, yang wangi, yang elok. Wong yang manis ada, yang baik ada, yang wangi ada. Kok nyari yang busuk atau buruk ya? Kita seperti apa kemarin tuh? Lalat kemarin itu. Sifat kita seperti lalat, pikiran kita seperti lalat, mata kita seperti lalat, mulut kita seperti lalat, hidung kita seperti lalat, telinga kita seperti lalat. Ya begitu. Pilihlah jangan begitu. Pilih yang jadi kumbang kemarin, ya itu begitu caranya. Walal mu'alif rahimahullah. Yang seterusnya, yang termasuk maksiatnya badan yaitu waqat uttoriki dan juga membegal ya. Memutus jalan artinya membegal. Oh, lewat ya. Wa qala dan bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah itu yukrihu. Benci siapa Allah ada kepada menyakiti adal mukminina kepada orang yang menyakiti orang mukmin. Nah ini yang kemarin saya terangkan ya. Kata-kata makruh itu ada penanggalannya. Makruh atau karoha atau yukrihu, pokoknya sebangsa itulah ya. Makruh sebelum adanya madhab, kira-kira tahun 300 Hijriah, sebelum itu makruh itu artinya fauqal haram, di atas haram. Haram itu lebih haram lagi gitu. Kalau kata-kata karoha itu artinya benci. Allah benci, Nabi benci. Nah itu lah baru setelah adanya madhab, setelah adanya para madhab, baru makruh itu di bawah haram atau dunal haram. Seperti hukum dulu ya, wajib, terus apa namanya, sunnah, mubah atau jaiz, makruh baru haram. Atau kalau dibalik haram, makruh, sunnah, jaiz, sunnah, wajib itu. Nah, kata-kata makruh itu dulu yaitu tadi. Nah ini masuk ke situ. Allah benci kalau kita membenci orang mukmin atau menyakiti orang mukmin atau orang muslim. Kok bisa Allah benci itu bagaimana? Dipandang dari segi hakikatnya kemarin. Nah, itu ya. Umpama nih, Pak Lupi kok ngato-ngato saya. Umpama ya kan. Saya tahu akhirnya ya kan. Diceritai Pak Usmadi, diceritai Pak Muklis. Wah, guru, kamu tuh kemarin dikato pas sama Pak Lupi gini. Kalau saya benci Pak Lupi atau saya menyakiti Pak Lupi, berarti saya tidak yakin dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipandang dari hakikatnya, berarti Pak Lupi itu ditakdir oleh Allah untuk mengucapkan itu, untuk mencoba kita. Kalau Allah tidak izin, Allah tidak berkehendak, tidak mungkin Pak Lupi mampu mengucapkan hal buruk kepada kita. Artinya kalau kita benci Pak Lupi, hakikatnya kita benci Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh rumusnya kemarin ya. Nah, supaya cepat reda itu begitu caranya.
Nah itu, wah berat Pak Muin, kata Pak Janis. Ya. Yes, berat memang Pak, namanya latihan. Ya kan, kita kan pengen latihan soleh kita naik di sisi Allah, derajat kita naik di sisi Allah. Ya kalau cuman kerece-kerece macam kemarin kemarin lo sudah. Penting wayahnya sholat-sholat, wayahnya ngopi-ngopi, wayahnya kerja-kerja, wayahnya kelon-kelon, wayahnya tidur-tidur. Nanti tiba-tiba beristri, punya anak, punya cucu, tua, mati, selesai surga. Tapi ya kelas yang biasa tadi, ya tujuannya ngaji, belajar itu kan supaya terjaga dari itu semua, syukur-syukur bisa memanfaatkan ilmu kita yang kita tahu, naik derajatnya, nah gitu. Ibarat pangkat kepolisian tuh naik gitu loh, nah gitu. Udah kok kopral terus ya kan, kopral tetap polisi namanya, ya kan itu. Nanti dapat pensiun, nah itu begitu. Tapi kan beda dengan andai kan kita ingin naik, kita usaha, entah macam mana caranya biar derajatnya atau pangkatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu gunanya, tujuannya ya itu. Yang seterusnya termasuk maksiatnya badan lagi, yaitu wakot utoriki dan memotong jalan. Maksudnya tuh begal-begal. Nah, aikot ulmururi artinya menahan atau memotong orang yang lewat. Nah, fiha di dalam torik. Bitaridi dengan menghadang lilmari kepada orang yang lewat. Jadi menghadang orang, entah dia maksudnya itu nak nyelakakan badannya ataupun nyelakakan hartanya. Itu namanya disebut kot utorik, atau bahasa kita itu apa ya? Itu tadi apa namanya? Begal. Nah, manahu artinya mencegah siapa kotik hu kepada al-murur minhu dari jalan atau dari lewatnya. Maka yang seperti itu termasuk maksiatnya badan. Nah, itu mencuri kemarin dan lain sebagainya itu ya. Itu jangan kita biasakan. Latihan kita jangan tomak kepada selain yang Allah berikan kepada kita. Itu. Yang seterusnya yaitu wayuhidu dan juga dihad atau dihukum siapa qati utoriki, orang yang begal tadi, bihasbi janayatihi dengan menghitung atau menimbang daripada kesalahannya. Atau andaikan kok dia membunuh ya berarti nanti dikisos, dia merampok ya nanti balikkan daripada harta orang tadi. Aiktisabuhu artinya ditimbang dengan perbuatannya al isma kepada dosa bi ahadi arbaati asya'a dengan salah satu 4 perkara. Jadi tidak kok setiap nanti begal itu terus dipotong tangannya atau dibunuh, enggak, tergantung bagaimana dia. Yang pertama imam bitakzirin ada kalanya dikapokkan, dihabsin dengan cara di penjara, wa ghairuhu dan selain penjara. Nah, karena mungkin belum berhasil ya kan, nah, baru nak apa namanya nodong mati todong ganti, baru nak ngeprok dikeprok ganti umpama kan, tapi ketangkap polisi umpama ya di penjara. Litika bihi karena perbuatannya orang tersebut maksiatan kepada maksiat, li'ahadin kepada seseorang fiha di dalam maksiat, wala kafarota dan juga kalau ditakzir dikapokkan itu tidak perlu ada kafaroh atau tebusan, wa habsuhu dan juga memenjaranya fi ghairi baladi di selain negaranya orang yang begal tadi itu aula lebih utama. Nah, di penjaranya di luar daerahnya hatta tadharu sehingga nyata nampak jelas apa taubatnya pembegal tadi. Ini urusannya Pak Polisi yang cuman kita tahu maksudnya ini kita jangan begitu gitu loh. Nah perkara ada orang yang begitu itu urusannya Pak Polisi, urusannya kepala desa dan lain sebagainya ya. Kita tidak berhak menghukumi. Maksudnya ini kita jangan begitu gitu loh ya. Wadzalika dan demikian itu ilam yuktal jika kok tidak membunuh siapa begal tadi dan kepada seseorang. Kalau dia tidak membunuh ya tidak dikisos. Biayak tasiru gambarnya jika hanya pendek atau meringkas ala mujarodil irabi atas cuman menakut-nakuti
awil i'anati atau menolong lil qati'ina kepada orang yang begal atau cuman penunjuk jalan, ya kan, atau cuman nakut-nakutin, cuman yang ditakut-takutin lebih kendel, lebih berani, akhirnya dia yang kena. Nah itu makanya seperti itu ditakzir wae atau dikapokkan wae itu. Walam yukhad dan tidak mengambil siapa begal tadi almala kepada harta anisoba yang sebatas 1 nisob. Berapa kemarin nisobnya begal kemarin atau mencuri? Lupa saya Pak Oke, ada di situ? Enggak ada. Kemarin disebutkan sama Mbak Dur kok, lupa saya. Nah, 1 nisobnya maling yang perlu ditetak tangannya kemarin dulu. Nah, besok ya, terangan. Lupa juga saya. Bukan. Bi'alam yukhad. Gambarannya jika tidak mengambil siapa begal tadi malan kepada harta aslan sama sekali. Au akhoda atau dia mengambil akola yang lebih sedikit minisobir surkoti dari nisobnya atau batasnya mencuri yang wajib dihukum kemarin. Kemarin berapa ya, lupa saya. 150.000 berapa kurusnya ya. Nah itu kemarin. Au bikot ilyadi yang kedua itu tadi dengan ditakzir ya. Nah, kalau kok begal, nah, karena dia tidak mengambil harta atau cuman menakut-nakutin wae, atau dia mengambil harta cuman sedikit, tidak sampai batas wajib dipotong tangan. Au bikot ilyadi atau dengan dipotong tangannya al yumna yang sebelah kanan. Warijulin dan juga kakinya, yusro yang bagian kiri, daf'atan dengan bilangan wakidatan yang sekali. Au alal walai atau urut, potong tangan kanan dulu baru potong kaki kiri. Li'anahu karena sesungguhnya potong tangan, tapi tempat kita nggak ada loh ya. Nah, ini hukum kalau di syariat Islam. Di negara kita nggak pakai ini ya. Nanti tiru-tiru pula sudah ngaji ini, wah nggak bisa kamu potong tangan. Nah, jangan begitu. Kita nggak punya hak di situ, ya. Andai kan punya hak, itu adalah hakim, dan itu pun bukan di negara kita, ya kan? Berarti negara kita bukan negara Islam, Pak. Negara kita bukan negara Islam, tidak memakai hukum Islam. Tetapi kita jangan salah paham. Negara kita membebaskan kita untuk beribadah sebenjutnya. Ya, nak jamaah ndak berhenti terserah. Nak sholat tahajud sampai batu emplotas terserah. Nah, ya. Jadi walaupun bukan negara Islam, tapi kita masih bebas untuk melaksanakan ajaran Islam. Itu jangan ngato-ngato apa pemimpin bugot, ini itu dosa gitu ya. Kemarin sudah ngaji, sudah belajar. Kita boleh ngato-ngato pemimpin kemarin atau boleh makar, batasnya 1. Ingat-ingat kemarin ya. Selagi pemerintah kita itu melarang kita sholat 5 waktu, itu baru kita boleh ngato-ngato pemimpin, boleh makar dan lain sebagainya. Nah ini sholat ya bebas, jamaah bebas ya kan, tapi yang jamaah nggak ada. Nah itu qolal mu'allif rahimahu. Nanti kalau dikasih aturan dikit, contoh kemarin pas COVID ya kan, jangan jamaah dulu, andai kan jamaah diatur begini-begini lah ribut ya kan, padahal ke masjid tidak pernah, sholat ya tidak kan itu. Li'anahu karena semua potong tangan potong kaki itu hadun sebagai hukuman wahidun yang 1. Wadhalika dan potong tangan potong kaki tadi ayahuda jika mengambil siapa orang tersebut nisobu surkoti kepada batas wajib dihukumnya orang yang mencuri. Bila subhatin dengan tanpa subhat atau jelas nyata-nyata. Min khirzin dari apa tuh namanya, bahasa kita tuh duit yang ditaruh di besi itu berangkas. Syaratnya boleh dipotong tangan tuh kalau ngambil di berangkas, kalau enggak boleh palupi. Walayaktul dan tidak membunuh siapa kot utorek tadi akadan kepada seseorang, cuma nyuri wae tapi sudah masuk ke batas wajib dipotong tangan. Fa'in ada, maka jika kok mengulangi siapa pencuri atau pembegal tadi, ba'da qot'ihi masa telah dipotong tangan kanan, dipotong kaki kiri, quti'at maka
dipotong lagi apa rijlahu kakinya maling atau perampok atau apa tadi pembegal tadi al-yumna yang bagian kanan, wa yadahu dan tangannya al-yusra yang bagian kiri. Nah, ini kalau di zaman sahabat Ali itu kena marah. Maksudnya sahabat Ali itu jangan dipotong semua, masih ada yang disisokan supaya nanti dia bisa istinja maksudnya lah gitu. Wadhalika dan demikian itu bitolabin dengan dicari atau diusahakan minal maliki dari menuntut ya kan, bitolabin dengan dituntut minal maliki dari pemilik lil mali kepada harta, itu pun kalau yang punya harta itu nuntut, kalau dia memaafkan ya tidak apa-apa. Wa amal qat'u dan adapun pemotongan fala yutawaqqafa maka tidak cukup ala tolabin atas tuntutan. Wa innama quti'a dan sesungguhnya dipotong min khilafin dari berbeda-beda li alla tafuta supaya tidak hilang apa manfaatu kemanfaatan tangan atau kaki tadi kuluha ya semuanya min janibin dari arah wahidin yang satu. Ngapa kak disilang-silang, tangan kanan dulu baru kaki kiri, baru nanti tangan kiri kaki kiri dulu, kaki kanan dulu baru tangan kiri itu terakhir. Tangan kiri itu terakhir. Karena kalau bisa istinja gitu maksudnya sahabat Ali dulu tuh protesnya itu begitu ya. Kalau dipotong semua istinja macam mana? Nyuruh istrinya kalau istrinya mau, istrinya sudah minggat kan gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Nah, jadi supaya masih bisa dimanfaatkan yang masih tadi ya itu. Min janibin dari arah wahidin yang satu. Itu yang pertama tadi dihukum, maksud di penjara. Nomor 2 tadi dipotong tangan, au yuktalu, atau nomor 3 yaitu dibunuh. Muhattimun dengan pasti. Ingkutila, jika kau membunuh siapa pembegal tadi maksuman kepada orang yang dilindungi atau yang dijaga nyawanya. Bika faihi dengan mencukupi daripada maksum, amdan dengan disengaja. Walam yukhad dan tidak mengambil almala kepada harta anisoba yang satu nisob bagi pemaling. Li'anahu karena sesungguhnya pembunuh itu ndoma mengumpulkan ila janabatihi karena apa tuh namanya jinayatihi kurang titik Pak. Ini Pak situ apa tak? Ya, berarti ini kurang titik. Li'anahu karena sesungguhnya pembegal itu ndomu mengumpulkan ila jinayatihi atas pembunuhannya, ikhafatas sabili menjadikan takutnya orang yang berjalan, muktadiyatin yang menambah ziyadatil ukubati kepada tambahnya hukuman. Jadi kalau kok dia membunuh karena orang yang lewat itu semakin takut karena takut dibunuh ya kan, maka hukumannya juga dibunuh, namanya dikisos. Ini malah tidak dikisos, memang dibunuh ya. Wala ziyadata dan tidak ada tambahan. Ini kalau dia tidak ngambil uang loh ya, cuman bunuh wae ketika begal, maka dibunuh ganti. Yang bunuh ya imam atau hakim, bukan kita ya. Nah, kemarin sudah kita tidak boleh main hakim sendiri. Nah, itu hukumnya begitu. Manan pelaksananya terserahlah kalau orang jengkel ya kan itu. Ila tukhtimu ila takhattama kecuali dengan pasti apa al-qatlu membunuh. Fala yaskutu maka tidak gugur bil afi dengan sebab bil afi mustahaqqin dengan kemaafan orang yang mempunyai hak. Jadi kalau qat'u thariq atau pembegal kok dia membunuh orang ketika membegal tidak sama dengan kisos. Kalau kisos kemarin andaikan keluarganya memaafkan tidak jadi dikisos tapi bayar kafaro kemarin, maka bayar khat ya 100 onta kemarin. Tapi kalau begal tidak ada kemaafan, bunuh ya ganti dibunuh
Cuman ini dibunuh wae. Nanti ada yang dibunuhnya tuh dipetenteng. Walaupun yang keluarganya tuh memaafkan tetap harus dibunuh. Itu kalau pembegal. Itu beda kalau kasusnya jinayat kemarin. Wa mahalul tuhtamuhu, dan letak hukum dari harusnya dibunuh itu idza qatala, jika membunuh siapa orang tersebut li ahdil mali, karena ingin mengambil hartanya, begal tadi loh, atau ngerampok ya. Wa illa, jika kok tidak karena ingin mengambil hartanya sehingga dia membunuh, tuhtamu, maka dipastikan haka. Wa illa, jika kok tidak mengambil harta, tuhtamu, maka dipastikan dengan dibunuh. Haka, menceritakan hukum kepada hukum tersebut siapa Asarbini, Imam Asarbini, Wasyarqawi, dan Imam Asyarqawi. An Bandaniji, dari kitab Al-Bandaniji. Au bikotlin, atau dengan dibunuh, wasulbin, dan disalib. Nah ini yang ngeri ya kan. Jadi pembegal hukumannya itu bisa 4 piko, maksudnya bisa 4 macam. Yang pertama tadi di hukum di penjara, terus dipotong tangan atau kaki tadi, yang ketiga dibunuh, yang keempat dibunuhnya dengan disalib. Nah itu, ini yang bagaimana Pak? Ingkotala, jika membunuh siapa kot utorek atau pembegal tadi, ahdul mali, mengambil harta, anisoba, yang 1 nisab, al mahruza, yang dijaga, maksudnya itu ya dilindungi, ada penjaganya, anhu, dari mal, bila subhatin, dengan tanpa ragu-ragu, wayakunu, dan ada apa solbahu, menyalipnya, ba'da gosli, setelah dimandiin, watakfinihi, dan mengkafaninya, wasolati, dan mensolati, alaihi, kepada yang dibunuh tadi, apa tadi, pembegal tadi. Jadi dibunuh dulu, setelah dibunuh nanti dimandiin, dikafanin, terus disolatin, terus dipetenteng. Nah itu, wah ngeri ya Pak. Iya hukumnya begitu. Wal ghardu, dan adapun maksud tujuannya, wah kejem Pak, bukan kejem. Ini hukum syariatnya tulisannya begitu. Wal ghardu, dan adapun maksud tujuannya min solbihi, dari menyalipnya, ba'da qatlihi, setelah membunuhnya. Jadi dibunuh dulu oleh hakim, atau apa tuh yang tukang mancung tuh, al-gujo, yang ditugasi hakim. Setelah dibunuh baru disalib, setelah dibunuh dimandiin, dikafanin, disolatin, baru disalib gitu. Jangan kok masih hidup disalib, nggak boleh, ada aturannya itu ya. Nanti malah nyamoin kata orang tuh Nabi Isa pula ya kan. Itu caranya begitu. Itu sudah meninggal baru disalib. Kenapa kok tujuannya itu? Supaya setelah dibunuh itu terus ziyadatun, untuk menambahi fitangkili, di dalam penarian diri bihi, dengan maksudnya tuh supaya jangan ditiru. Nah ya, li ziyadatil jaramatin, li ziyadatil jarimati, untuk menambah apa tuh namanya itu, ketakutan. Wazajarin, dan kapok, wazajri goiri, dan kapoknya orang lain. Nah, tengok tuh. Nah, supaya kita bisa nasihati orang lain. Tengok, kau jangan begal orang terus bunuh, ambil hartanya pula. Kau setelah mati, terus kau dimandiin, dikafanin, disolatin, terus dipetenteng. Nah itu, jangan, tengok tuh. Supaya jadi contoh gitu loh, bahwa itu tidak baik, termasuk maksiat yang besar. Wasulbu, dan adapun menyalip itu yakunu, ada apa penyalipannya, alal khosbati, atas papan atau kayu. Wanahu, ada sepadannya kayu. Wakila, dan dikatakan yutrohu, dipetenteng ya, alal ardi, di atas tanah. Hatta yasilu, sehingga mengalir apa sodidu, apa namanya, darahnya yang mati tadi, maksudnya sampai bosok. Afada, memberi faedah dalika, kepada keterangan tersebut siapa? Al-Husni, Imam Al-Husni. Jadi supaya tidak diterima bumi dulu ya kan, mati bosok dulu baru dikubur. Nah itu. Wayakunu, dan ada apa solbuhu, menyalipnya tadi, salah satu ayamin, 3 hari. Nyalipnya 3 hari. Bilayaliha, dengan malamnya, 3 hari 3 malam, dikeper di atas papan ya kan, supaya tahu. Nah itu loh, yang tukang apa tuh begitu akibatnya. Tukang begal terus bunuh orang, ngambil hartanya pula. Nah itu begitu, jangan sampai ketangkep. Lias taharo,
supaya terkenal apa al-halu hukuman tersebut, ya kan? Wa yutimu dan juga sempurna apa nakalu penarian diri dari yang tidak baik. Suma ba'da salasati, setelah 3 hari 3 malam yungzalu diturunkan apa hada inilah mayit in lam yakhaf jika kok tidak takut takhiruhu kepada berubahnya mayit qablaha sebelum 3 hari. Ya andaikan sebelum 3 hari kau wis busuk nemen ya diambil Pak Lupi gitu. Kalau kok belum busuk nemen ya sudah biarin dulu biar kapok lainnya gitu. Bing fijari dengan meledak atau rusak. Wahaduhu dan adapun batasannya fa'in khifa, maka jika kok takut fa'in khifa jika takut ungzila maka diturunkan apa mayit yang tadi hina idin ketika sudah rusak tadi wujuban dengan wajib alal asohi menurut kaul yang paling kayak andaikan kok 2 hari kok sudah busuk meletrek gitu ya kan darahnya dari mayit tadi, maka ya dapat diambil terus dikubur diformalin wakumila dan mengambil apa anasu memuat apa anasu nas Quran dan hadis fisalasi di dalam 3 hari 3 malam ala zamadin atas waktu ala zamil nil barodi atas waktu ketika musim dingin wa tidalin dan juga musim yang sedang. Afada memberi faedahu kepada hukum tersebut siapa Asarbini, Imam Asarbini. Jadi itu termasuk natijahnya hukuman orang termasuk maksiatnya badan, yaitu yang pertama tadi nakut-nakuti orang mukmin, nakut-nakuti orang muslim. Yang kedua begal. Dan begal hukumannya ada 4 itu tadi tergantung dari sidang perkaranya, ya kan, itu apa kesalahannya, maka ada 4 hukuman tadi. Wa minha adamul wafa'i bin nadari wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.